Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Arsina dari jurusan Sistem Informasi, konsentrasi Sistem Informasi Manajemen, mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu botting dan tipe-tipe botting atau jenis-jenis botting dan langkah-langkah untuk menghidupkan board up. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu botting. Botting adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan proses loading awal saat kita menghidupkan komputer. Proses tersebut bertujuan untuk memeriksa hardware dan memuat software sebelum komputer bisa digunakan. Contohnya, coba Anda nyalakan komputer atau laptop Anda. Sebelum masuk ke Windows, akan muncul sebuah layar BIOS yang biasanya ada tulisan F1 atau F12 atau ESC untuk masuk ke board menu. Selain itu, Anda juga pasti selalu melihat logo Windows yang sedang loading setelah komputer melalui layar BIOS tadi. Kita akan masuk ke tipe-tipe botting atau jenis-jenis botting. Yang pertama ada call botting. Botting ini terjadi saat komputer dalam keadaan mati lalu dinyalakan dengan prosedur yang normal. Maka komputer akan memasuki tahap botting dan listrik akan mengalir ke tiap komponen komputer yang sebelumnya dalam keadaan dingin atau belum dialiri dengan tenaga listrik. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa komponen elektronik pada komputer mengandung logam semacam tembaga atau kuningan yang merupakan pengantar listrik sekaligus pengantar kalor atau panas yang baik, sehingga panas bisa terjadi pada komponen elektronik sebagai residu dari aliran listrik pada komponen logam di dalamnya. Oleh sebab itu, istilah call botting digunakan pada komputer yang dinyalakan atau melalui proses botting dalam kondisi sebelumnya setiap komponen belum mendapatkan aliran listrik. Yang kedua ada warm botting. Botting yang hangat. Kenapa disebut hangat? Disebut demikian karena botting ini terjadi setelah semua komponen komputer menyala atau teraliri dengan tenaga listrik. Proses botting ini kebalikan dari call botting. Alasannya namanya mungkin sama dengan call botting. Setelah semua komponen komputer teraliri listrik atau menyala, suhu komponen tersebut meningkat menjadi lebih hangat walaupun tidak sampai panas. Karena sebelum komputer melakukan warm botting, komputer dalam keadaan menyala atau bahkan sistem operasi sedang bekerja dengan baik. Rebooting atau reboot atau restart mungkin istilah yang lebih Anda kenal dibandingkan warm botting. Namun berbeda dengan rebooting atau reboot atau restart, warm botting terjadi karena kerusakan program dan menjadikan komputer harus mengatur ulang sistem. Misalnya karena ada sektor pada hard disk drive yang perlu diperiksa. Setelah diperiksa, komputer akan restart, gunanya untuk memeriksa ulang kondisi hard disk drive tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh BIOS sebelum sistem operasi di-load. Dengan begitu, partisi sistem operasi pun diperiksa. Yang ketiga ada soft botting. Hampir sama dengan warm botting, soft botting terjadi setelah seluruh komponen komputer aktif teraliri energi listrik. Namun soft botting ini terjadi bukan karena kerusakan program. Misalnya Anda mengakses interface BIOS dan melakukan perubahan pada pengaturan BIOS. Biasanya dilakukan oleh pengguna dengan alasan optimasi atau keamanan, atau memasang password dari BIOS. Untuk dapat melanjutkan ke sistem operasi, Anda harus menyimpan pengaturan BIOS tersebut lalu merestart komputer. Restart atau reboot yang dilakukan oleh komputer, bukan oleh sistem operasi, dan bukan karena kesalahan error, disebut soft botting.
Yang keempat ada hardboarding. Kebalikan dari softboarding, hardboarding biasanya terjadi karena komputer tidak merespon dalam waktu lama atau hang, sehingga terpaksa Anda menekan tombol refresh pada komputer. Pada komputer desktop atau PC umumnya terdapat dua tombol, satu tombol power dan satu lagi tombol restart atau hard restart. Gunanya sudah jelas, untuk mereboot atau merestart paksa komputer yang tidak merespon. Menekan tombol restart berbeda dengan menekan tombol power dan menahan agak lama. Memang alasannya biasanya karena komputer hang. Orang yang menekan tombol power dan menahannya agak lama akan mendapati komputer mati, sedangkan jika tombol restart ditekan, komputer akan reboot. Selain itu, jika mematikan komputer dengan cara force shutdown, dimatikan paksa dengan cara menahan tombol power, akan membahayakan kesehatan hard disk drive. Karena saat komputer menyala dan hard disk drive mendapat pasokan tenaga listrik, cakram atau disk di dalam hard disk drive tersebut dalam keadaan berputar sangat cepat. Dan jika pasokan tenaga listrik pada hard disk drive tersebut tiba-tiba terputus, dampaknya akan sangat buruk terhadap kesehatan hard disk drive. Mungkin bisa kita asumsikan dengan kendaraan mobil yang melaju kencang tiba-tiba direm dengan maksimal. Lain halnya jika kita mematikan komputer dengan menekan tombol shutdown pada sistem operasi Windows, pasokan tenaga listrik akan secara bertahap dikurangi sedikit demi sedikit oleh sistem operasi, sehingga cakram di dalam hard disk drive akan melambat dan akhirnya berhenti dengan halus. Yang kelima dari rebooting. Sama halnya dengan warboarding, softboarding, dan hardboarding. Rebooting juga terjadi setelah semua komponen komputer aktif. Namun karena beberapa alasan, misalnya disebabkan oleh sistem operasi yang mengharuskan komputer melakukan reboot, mungkin Anda pernah mengalami saat Anda menginstal driver. Misalnya saja driver FBA card. Fungsi dari driver tersebut akan optimal atau bahkan baru dapat diterapkan setelah komputer reboot atau sistem operasi membaca ulang hardware dan software driver yang terinstall atau terpasang. Proses booting memang cukup memakan waktu lama, namun hal tersebut dapat dipercepat dengan mengaktifkan fitur flashboard yang dapat diakses pada interface BIOS. Umumnya tiap BIOS memiliki fitur tersebut. Anda juga dapat mengoptimalkan waktu yang diperlukan untuk booting dengan cara mencabut perangkat yang sekiranya tidak selalu Anda butuhkan. Misalkan pada USB flash disk yang masih menancap, atau ada CD atau DVD pada optical disk drive. Hal tersebut akan menambah waktu yang dibutuhkan untuk booting karena sistem secara otomatis akan memeriksanya. Kita akan masuk ke langkah-langkah pada boot up atau tahap-tahapannya. Yang pertama, saat komputer dihidupkan, memorinya masih kosong, belum ada instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Oleh karena itu, prosesor dirancang untuk selalu mencari alamat tertentu di BIOS, basis input output system (ROM). Pada alamat tersebut terdapat sebuah instruksi jump yang menuju ke alamat eksekusi awal BIOS. Setelah itu prosesor menjalankan power on self. Setelah itu prosesor menjalankan power on self test atau POS, yaitu memeriksa kondisi hardware yang terhubung pada komputer. Yang kedua ada BIOS mencari video card. Secara khusus dia mencari BIOS milik video card. Kemudian sistem BIOS menjalankan video card BIOS.
Barulah sesudah itu video card diinisialisasi. Yang ketiga, ada BIOS memeriksa RAM pada hardware yang lain. Apakah memiliki BIOS yang tersendiri? Apakah tidak? Jika ya, maka akan dieksekusi juga. Yang keempat, ada BIOS melakukan pemeriksaan lagi. Misalnya memeriksa besar memori dan jenis memori. Lebih lanjut lagi, dia memeriksa hardware yang lain seperti disk. Lalu dia mencari disk di mana proses boot bisa dilakukan, yaitu mencari boot sektor. Boot sektor ini bisa berada di hard disk atau floppy disk. Mengapa peranan BIOS sangat penting dalam proses booting? Istilah BIOS atau Basis Input Output System pertama kali muncul dalam sistem operasi CPU atau M, yang merupakan salah satu bagian dari CPU atau M yang dimuat pada saat proses booting dimulai. BIOS berhadapan langsung dengan perangkat keras atau beberapa mesin yang menjalankan CPU atau M memiliki bootloader sederhana dalam ROM. Kebanyakan versi DOS memiliki sebuah berkas yang disebut ibmbio.com atau IBM PC DOS atau IOS/SIS atau MS-DOS yang berfungsi sama seperti halnya CPU disk BIOS. BIOS menyediakan komunikasi antarmuka tingkat rendah dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras seperti keyboard. Karena kedekatannya dengan perangkat keras, BIOS umumnya dibuat dengan menggunakan bahasa rakitan assembly yang digunakan oleh mesin yang bersangkutan. BIOS dalam sistem komputer IBM atau PC atau kompatibelnya komputer yang berbasis keluarga prosesor Intel x86 merujuk kepada kumpulan rutin perangkat lunak yang mampu melakukan hal-hal berikut. 1. Inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dengan power on slave test atau POS. 2. Memuat dan menjalankan sistem operasi. 3. Mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer atau tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi post booting, kinerja, serta kestabilan komputer. 4. Membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dan dengan menggunakan BIOS Runtime Service. Demikian rangkuman dari penjelasan booting, tipe-tipe booting, dan langkah-langkah boot up. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.